Semakin lama aku perhatikan, bukannya berhenti. Pintu lemari itu semakin cepat bergerak membuka dan menutup. Seperti ada yang ingin keluar dari dalam lemari itu. Sampai kini pintu itu tidak bergerak. Tren mengoleksi barang antik atau vintage memang sedang marak saat ini, dan bisa jadi disenangi oleh banyak orang. Namun bagiku, mendengar kata barang antik sebenarnya menjadi sebuah mimpi buruk. Ketika aku telah mengalami kejadian yang akan kuceritakan malam ini. Barang-barang yang antik atau sudah tua memang selalu menyimpan cerita-cerita di dalamnya. Dan itulah yang terjadi padaku. Namaku Rian, seorang pegawai swasta di sekitaran Buah Batu. Kejadian ini terjadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Ini bermula setelah aku dan keluarga kecilku memutuskan untuk membeli rumah di kompleks sekitaran daerah Buah Batu. Kami memutuskan untuk membeli rumah baru agar jarak rumah ke kantor menjadi lebih dekat. Singkat cerita, kami pun pindah. Setelah beres-beres mengangkut semua barang, kami pun melakukan pindahan di rumah baru itu. Rumah yang sederhana, hanya ada 2 kamar tidur dan beberapa ruangan saja. Setelah selesai memasukkan barang ke dalam rumah dan merapikannya, jika dilihat lagi, rumah ini ternyata cukup besar dari yang kita duga. Banyak beberapa sudut kosong yang memang belum terisi, karena memang barang-barang yang kami bawa ke rumah ini bisa dibilang sedikit. Bahkan kami belum punya lemari untuk menyimpan semua baju. Tapi itu bukan masalah. Ya, untuk barang-barang nanti kami akan menyicilnya satu persatu. Suasana di rumah ini menyenangkan, nyaman, bersih. Keamanan juga terjaga dengan adanya satpam yang selalu berkeliling. Tetangga di sini pun ramah. Kadang mengirimi kami makanan. Salah satunya adalah tetangga sebelah rumahku, yang dihuni oleh Kang Ferry namanya, dan juga Kang Jeffrey yang berprofesi sebagai seorang seniman, pelukis, dan juga mempunyai usaha. Karena sangat dekat dengan rumahku, aku sering kali datang ke rumahnya. Rumah Kang Ferry sangat unik. Di dalam rumahnya banyak karya seni, ada lukisan, patung, dan lainnya. Rumahnya nampak seperti tempat pameran. Aku dan beberapa warga komplek di sana kadang sering berkunjung ke rumah Kang Ferry ketika dia mempunyai karya yang baru untuk mengapresiasinya. Hingga beberapa minggu aku tinggal di sana, aku dapat kabar bahwa Kang Ferry akan pindah ke Bali bersama keluarganya. Mendengar kabar itu,
Aku pun langsung berkunjung lagi ke rumah Kang Ferry. Dan Kang Ferry pun mengiyakan bahwa dia akan pindah karena akan mengurus usaha mereka di sana agar lebih fokus. Kang Ferry pun menambahkan, jika aku ingin mengambil beberapa perabotan atau karya-karyanya yang ada di rumahnya yang sekiranya tidak akan dia bawa, itu sangat diperbolehkan. Karena dia cukup malas untuk memindahkan barang dari rumah lama ke rumah baru. Dan katanya pun ada beberapa barang yang memang tidak diperlukan lagi. Mendapat tawaran itu, aku pun menerimanya dengan senang hati. Ya, hitung-hitung sebagai kenang-kenangan dari Kang Ferry. Esoknya, aku pun datang ke rumah Kang Ferry, berniat untuk meminta beberapa lukisan atau karya seni yang mungkin bisa dipajang di rumahku yang kosong itu. Beberapa tetanggaku juga, ada yang mengambil kursi santainya, meja untuk kopi, sampai aku menemukan sebuah lemari pakaian yang terlihat cukup tua. Lemari ini untuk orang seukuranku yang tidak mengerti seni. Lemari itu cukup unik dan bernilai seni. Mulai dari kakinya, pintunya, bahkan gagang pintunya semuanya diukir. Lemari ini cukup besar, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin Kang Ferry membawanya ke rumah baru. Jadi kalau bisa diminta, ya lumayan. Karena di rumah kami memang sedang membutuhkan lemari besar. Daripada beli, begitu pikirku. Aku pun coba tanyakan pada Kang Ferry tentang lemari itu. Kang Ferry bilang, sebenarnya lemari itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan di gudang dan ingin dibongkar atau bahkan dibuang. Dia pun tidak berniat memberikannya. Namun jika aku ingin, Kang Ferry akan memberikannya. Aku pun tersenyum lebar dan mengangguk mengiyakan bahwa aku akan mengambil lemari tua itu. Singkat cerita, Kang Ferry pun memberikan lemari itu. Untuk memindahkan lemari tua itu, kami cukup bersusah payah karena lemarinya cukup besar dan berat. Kang Ferry bahkan kembali menanyakan padaku apa aku yakin ingin mengambil lemari ini, karena lemarinya sudah cukup tua, desainnya kuno, dan ukurannya cukup besar. Kang Ferry lebih menyarankanku untuk membeli yang baru. Aku pun berkata padanya bahwa aku yakin untuk mengambil lemari ini, karena untuk saat ini, ya, kami sedang butuh. Lagian tidak ada budget juga untuk membeli lemari baru. Lemari pun berhasil dipindahkan masuk ke rumah kami. Karena ukurannya yang besar, lemari itu ditempatkan di kamar belakang yang jarang ditempati dan hanya dijadikan tempat bermain anak. Karena aku, istri dan anakku biasanya tidur bertiga di kamar depan, jadi kamar yang satunya masih kosong. Hari demi hari pun berlalu. Kang Ferry pun pindah ke Bali. Seminggu kemudian, mulailah terjadi hal-hal yang aneh semenjak lemari itu ada di rumah kami.
Aku ingat hari itu hari Kamis, malam Jumat. Malam itu cuaca sedikit panas. Bisa dibilang tidak semestinya. Harusnya ketika malam di tempat ini udara cukup dingin. Tapi gini terasa sangat panas, bahkan sampai anakku tidak berhenti menangis karena kepanasan. Dan dia tidak bisa tidur. Aku pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari kamar depan itu agar istri dan anakku bisa tidur lebih leluasa dan tidak kepanasan. Aku pindah ke kamar belakang, kamar yang ada lemari tua dari Kang Ferry itu. Setelah anakku tidak rewel dan bisa tertidur nyenyak, aku pun putuskan untuk bersantai dulu di kamar belakang, karena memang di sana ada juga tempat tidur yang biasa dipakai bersantai-santai dan tempat bermain anakku. Saat itu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku bersantai di sana sambil bermain game di handphone. Hingga rasa kantuk pun mulai datang. Ku matikan lampu dan mulai memejamkan mata hingga akhirnya aku terlelap. Entah untuk berapa lama aku terlelap, sampai aku terbangun karena mendengar suara bising di lemari. Iya, suara itu berasal dari pintu lemari tua itu. Yang memang ketika pintu lemari ini dibuka, terdengar suara yang cukup nyaring. Suara berdenyut dari pintu lemari itu terus terdengar olehku. Aku pun buka mataku dengan perlahan. Keadaan kamar saat itu gelap, tapi masih ada pencahayaan dari ruang tengah, sehingga sedikitnya aku masih bisa melihat. Dalam gelap aku pun coba melihat lemari itu. Aku coba berpikir positif. Mungkin saja hanya terkena angin. Tapi angin dari mana? Aku lebih fokus lagi melihat ke arah pintu lemari itu. Dan memang terlihat pintu lemari itu bergerak. Seperti ada yang membuka tutup. Jelas jika gerakannya seperti ini tidak mungkin angin. Karena pintu lemari itu terus dibuka dan ditutup, seperti ada yang memainkannya. Bulu kuduku merinding seketika. Pintu itu bolak-balik membuka dan menutup secara perlahan. Semakin lama aku perhatikan, bukannya berhenti. Pintu lemari itu semakin cepat bergerak membuka dan menutup, seperti ada yang ingin keluar dari dalam lemari itu. Sampai kini pintu itu tidak bergerak. Ya, pintu itu sudah tidak bergerak. Dan tiba-tiba
Pintu itu perlahan terbuka, dan kali ini terbuka sangat lebar. Hingga... Astaga! Ketika pintu lemari itu terbuka sangat lebar, terlihatlah sosok yang sedang berada di dalam lemari itu. Ya, dalam lemari itu kulihat ada sosok yang terbalut kain putih lusuh. Dan bentuknya itu pocong. Wajahnya hitam, rusak, dan teksturnya terlihat kulitnya retak. Matanya merah melotot ke arahku. Di sela-sela mulutnya mengalir cairan seperti darah sambil mengeluarkan suara yang mengerikan. Badanku langsung kaku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seluruh badanku tak bisa digerakkan. Bahkan menggerakkan jari pun aku tak sanggup. Suaraku pun tak keluar. Mataku seperti terus dipaksa melihat sosok itu. Aku paksakan untuk pejamkan mataku sambil terus membaca doa yang bisa melindungiku. Setelah suara itu tidak terdengar lagi, aku pun coba kembali membuka mata. Dan sosok itu sudah tidak ada di dalam lemari. Namun keadaan lemari masih terbuka. Sosok itu sudah hilang. Ternyata sosok itu kini sudah berada tepat di sampingku. Kali ini sangat jelas. Dan sosoknya kini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Badan makhluk ini sangat besar. Dan perlahan sosok ini melayang, lalu berkeliling memutari kamar. Namun arah wajahnya terus melihat ke arahku. Iya, sosok pocong ini melayang mengelilingi kamar sambil terus menatapku dengan sangat mengerikan. Aku pun tidak kuat lagi menahannya, hingga badanku mulai melemas. Aku seakan kehabisan tenaga hingga aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun dibangunkan oleh istriku untuk bersiap-siap sholat subuh. Pikiranku yang masih syok membuatku hanya diam, dan aku pun tak bercerita apa-apa. Paginya, barulah saat pikiranku mulai tenang, aku mencoba menelpon Kang Ferry dari kantor. Aku menceritakan semua yang kualami semalam. Mendengar itu, Kang Ferry pun akhirnya memberikan jawaban yang cukup membuatku terkejut. Ia meminta maaf pada aku karena tidak memberitahu soal lemari tua itu. Bahwa memang di lemari tua itu
bisa dibilang ada penunggunya. Lemari itu peninggalan almarhum kakeknya. Kang Ferry berkata bahwa dulu dia pun pernah diteror sosok pocong dari lemari tua itu. Sampai akhirnya ia pun menyimpan lemari tua itu di gudang yang selalu dikunci. Namun karena saat itu aku memaksa memintanya. Dan mungkin Kang Ferry pun berpikir hal ini tidak akan menimpa aku. Jadi dia pun memberikannya. Setelah mendengar perkataan Kang Ferry, aku hanya bisa diam. Dan akhirnya aku pun minta izin untuk membuang lemari itu. Kang Ferry pun mengiyakan. Kami pun lalu membuang lemari itu, membongkarnya terlebih dulu, dan memberikannya kepada tukang yang suka lewat di depan rumah. Entah berada di mana sekarang lemari itu. Tapi untungnya setelah lemari itu tidak ada, rumah kami kembali menjadi tenang. Ketika malam tidak terlalu panas, si kecil pun tidak rewel, dan yang pasti sosok itu tidak pernah mengganggu keluarga kami lagi.